Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini mohon izin di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang Big Data pada Indomaret, khususnya bagian perancangan penerapan Big Data dan Artificial Intelligence pada Indomaret. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama nanti kita akan membahas titik injeksi AI pada sistem berjalan. Lalu yang kedua, manfaat AI pada 4 area proses, yakni transaksi customer, produksi, sisi supplier, distribusi logistik, dan layanan konsumen. Selanjutnya nanti kita akan membahas rancangan arsitektur Big Data dan AI, platform 5 lapis yang menampung seluruh luaran data dari proses bisnis yang berjalan. Lalu yang terakhir nanti kita akan membahas keunggulan, metode, dan tata kelola metode AI yang diusulkan beserta rujukan jurnal dan prinsip pengendalian oleh manusia. Nah, titik injeksi AI pada sistem yang berjalan. Bisa kita lihat di sini diagramnya adalah sebagai berikut. Alur existing tetap dipertahankan, namun AI ditempelkan hanya sebagai lapisan cerdas pada setiap simpul dan nanti akan menghasilkan data. Output seluruh proses bermuara pada satu platform. Data pos, data gudang, data armada, aplikasi poinku, bahkan sampai keluhan pelanggan itu akan dialirkan ke Big Data platform. Di sini AI tidak berdiri sendiri di tiap sistemnya, namun dilatih di atas data gabungan sehingga pola lintas proses, misalnya pengaruh keterlambatan armada terhadap kehilangan penjualan gerai dapat terbaca. Manfaat penerapan AI pada 4 area proses bisnis. Nanti ada transaksi customer, bagian produksi atau supplier, distribusi logistik, dan yang terakhir layanan konsumen. Di sini ada proses transaksi dengan customer. Yang pertama itu ada rekomendasi produk real time. Contohnya sistem rekomendasi menyarankan produk pelengkap di layar kasir dan aplikasi poinku berdasarkan isi keranjang kita serta riwayat member atau keanggotaan yang kita punya. Lalu ada market basket analysis otomatis. Di sini penambangan aturan asosiasi menemukan pola beli bersama untuk bundling promo dan penataan rak. Lalu personalisasi promo per individu. Jadi segmentasi pelanggan itu menghasilkan kupon yang berbeda-beda untuk tiap profil belanja tergantung apa yang kita belanjakan. Lalu ada deteksi anomali transaksi, model deteksi outlier menandai pola void diskon, lalu retur kasir yang menyimpan sebagai indikasi kebocoran atau kesalahan input. Lalu terakhirnya ada prediksi beban kasir, yakni peramalan jumlah transaksi per jam untuk membantu penjualan shift sehingga antrian panjang pada jam sibuk dapat dicegah gitu. Data yang dihasilkan bisa berupa nama produk dan SKU, jumlah pembelian dan harga, waktu transaksi, metode pembayaran, ID poinku, lalu lokasi gerai. Nah, di sini metode AI yang diusulkan ada contohnya kolaboratif filtering untuk rekomendasi, lalu algoritma epic growth, lalu dan lain sebagainya. Kemudian untuk sisi produksi, sisi supplier, Indomaret di sini berperan sebagai pengecer sehingga produksi berada di sisi supplier. AI di sini berperan menyelaraskan rencana produksi mitra dengan permintaan nyata yang ada di gerai Indomaret sendiri. Nah, itu hubungannya yang pertama bisa berbagai ramalan permintaan ke supplier. Hasil peramalan penjualan diteruskan sebagai rencana pesan kolaboratif sehingga supplier itu bisa memproduksi mendekati permintaan yang aktual. Lalu prediksi lead time dan risiko pasokan. Model memperkirakan keterlambatan pengiriman supplier dan riwayat pemenuhan harga bahan baku dan musim. Lalu ada manajemen umur simpan untuk barang, lalu ada quality control berbasis citra. Di sini computer vision di lini produksi mitra menyaring cacat kemasan dan label sebelum masuk ke rantai pemasokan. Lalu yang terakhir itu penentuan kuantitas pesanan optimal. Model menghitung safety stock dan titik pemesanan ulang berbasis variabilitas permintaan, bukan rata-rata historis kasar. Data yang dihasilkan beragam, jumlah produksi, stok barang, tanggal produksi,
riwayat pemenuhan pasar, harga diskon, dan lain-lain. Metode AI yang diusulkan di sini model peramalan permintaan, deep learning, regresi atau gradient boosting untuk lead time, survival analysis, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk yang ketiga di proses distribusi logistik. Di sini AI berperan mengubah pengiriman terjadwal menjadi pengiriman terprediksi. Hal-halnya seperti auto replenishment per SKU per gerai. Di sini prediksi permintaan harian memicu usulan pesan otomatis dari DC ke gerai sebelum stok benar-benar menipis. Lalu ada optimasi rute dan muatan armada. Di sini penyelesaian vehicle routing problem untuk menekan jarak tempuh, konsumsi BBM, dan jumlah rit pengiriman. Lalu ada prediksi waktu tiba, lalu predictive maintenance vehicle. Di sini bisa kita prediksi sinyal kilometer, konsumsi bahan bakar, riwayat servis. Ini untuk mencegah kerusakan ketika armada sedang dipakai. Lalu deteksi susut dalam perjalanan, ini selisih kirim terima yang menyimpang dari pola normal yang harus ditandai otomatis agar dapat diaudit nantinya. Lalu di sini data yang dihasilkan misalnya lokasi pengiriman gerai, jumlah barang terkirim, waktu tempuh, dan lainnya. Metode AI yang diusulkan temporal fusion transformer, VRP dengan meta heuristik, dan reinforcement learning. Lalu yang terakhir ada proses layanan konsumen. Di sini keluhan pelanggan diubah AI menjadi sinyal operasional yang terukur dan dapat ditindaklanjuti. Yang pertama, misal analisis sentimen otomatis. Model bahasa Indonesia mengklasifikasikan keluhan dari CS, media sosial, dan ulasan aplikasi menjadi kategori dan tingkat urgensi. Lalu yang kedua, chatbot dan asisten virtual 24 jam. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berulang. Misal seputar poin, promo, dan gerai, itu bisa dijawab otomatis oleh AI. Lalu peringatan dini per gerai. Ini pemodelan topik mendeteksi lonjakan keluhan serupa pada satu gerai. Misal selisih harga, lalu kasir. Sebelum meluas, di sini AI mampu mendeteksi lonjakan keluhannya. Lalu yang keempat ada prediksi churn member. Model memperkirakan member yang berpotensi berhenti berbelanja dan memicu penawaran retensi yang tepat sasaran. Lalu yang kelima, prioritas dan rute tiket otomatis. Tiket diarahkan ke unit yang tepat dengan estimasi SLA sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih pendek. Data yang dihasilkan di sini berupa jenis dan sentimen keluhan, lokasi gerai spesifik, tingkat kepuasan pelanggan. Lalu metode AI yang diusulkan NLP dengan model Indobird, lalu ada topik modeling dan yang lainnya. Ringkasan manfaat AI pada 4 area tadi yang sudah kita bahas. Pada transaksi customer, output data utamanya itu berupa stroke post, member poinku, lalu penerapan AI-nya, rekomendasi, asosiasi produk, deteksi anomali, dan manfaat yang diharapkan dari proses transaksi customer ini AI adalah nilai belanja per stroke naik dan kebocoran kasir itu terdeteksi. Lalu di proses produksi, output data utamanya adalah batch, stok pabrik, kadaluarsa, lalu diterapkan dengan AI peramalan permintaan, prediksi lead time, CNN, dan manfaat yang diharapkan di sini adalah produksi bisa selaras dengan permintaan dan itu menjadikan produk kadaluarsa akan berkurang. Lalu di proses distribusi logistik, di sini utamanya adalah pengiriman armada dan waktu tempuh. Penerapan AI-nya auto replenishment, optimasi rute, predictive maintenance. Di sini yang diharapkan adalah manfaatnya biaya kirim turun, kekosongan rak juga berkurang. Lalu yang terakhir ada layanan konsumen dengan output data utama keluhan NPS SLA dan penerapan AI-nya analisis sentimen, chatbot, prediksi churn. Manfaat yang diharapkan di sini adalah kepuasan pelanggan itu dapat meningkat. Selanjutnya kita masuk ke rancangan penerapan big data dan AI. Satu platform yang menampung output data dari seluruh proses bisnis yang berjalan, transaksi, produksi, distribusi, dan yang layanan konsumen. Nah, rancangan arsitektur big data dan AI adalah sebagai berikut. Nanti ada data source, data ingestion, data storage, processing dan AI layer, dan serving dan presentation.
Prinsip rancangannya di sini adalah satu sumber kebenaran untuk seluruh silo data, seperti pos, gudang, armada, CS itu disatukan. Lalu menampung data terstruktur maupun tidak terstruktur. Contohnya teks keluhan, log aplikasi, lalu 2 jalur pemrosesan, streaming untuk keputusan cepat, dan batch untuk pelatihan model. AI menghasilkan usulan keputusan akhir tapi tetap disetujui oleh petugas. Nah, keluaran platform ini dashboard manajemen real time, usulan pesanan otomatis per gerai, rekomendasi produk di kase dan aplikasi, dan yang lainnya. Berikut ilustrasinya alur data end-to-end dari struk menjadi sebuah keputusan. Contoh satu siklus penuh untuk satu SKU minuman di gerai melintasi seluruh lapisan platform. Dari perekaman, di sini kasir melakukan perekaman, memindai barcode, data transaksi terkirim ke Kafka dalam hitungan detik. Lalu penyatuan, data digabung dengan stok gudang, jadwal armada, cuaca, dan kalender event di Lakehouse. Lalu lanjut ke pemodelan. Model peramalan menghitung permintaan 7 hari ke depan per SKU per gerai. Lalu nanti akan diusulkan sistem menyusun usulan pesanan dan rencana rute pengiriman dari DC terdekat. Lalu persetujuan, kepala gerai dan tim merchandising memeriksa serta menyetujui atau merevisi usulan. Lalu yang terakhir, umpan balik. Siklus ini akan berulang setiap hari sehingga model terus belajar dari hasil keputusan yang sebelumnya. Lalu kita lanjut ke bagian yang ketiga, keunggulan metode AI dan tata kelola. Keunggulan penerapan Big Data dan AI. Yang pertama, prediksi permintaan tentunya lebih presisi. Dengan kita dapat meramal, memprediksi, memakai pola musiman, promo, cuaca, kalender event. Nah, itu bukan sekedar rata-rata penjualan bulan lalu. Lalu yang kedua, persediaan lebih seimbang. Usulan pesanan otomatis menekan kekosongan rak sekaligus mengurangi penumpukan barang lambat laku. Yang ketiga, biaya logistik akan lebih efisien. Optimasi rute dan konsolidasi muatan memangkas jarak tempuh serta jumlah rit pengiriman harian. Yang keempat, pemasaran yang personal. Promo diarahkan pada individu yang berpotensi membeli sehingga anggaran promosi tidak terbuang merata. Yang kelima, keputusan berbasis data terkini. Manajemen membaca kinerja gerai secara harian, tidak lagi menunggu laporan tutup bulan. Dan yang terakhir, kualitas layanan akan lebih terukur. Metode AI yang diusulkan dan dasar rujukannya. Di sini ada kutipan dari Journal of Big Data. AI as Research Assistant, not an inventor. Best practices for AI-assisted innovation and patent development. Editorial ini menegaskan bahwa AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu produktivitas. AI menelusuri alternatif, membandingkan pilihan rancangan, dan merangkum pengetahuan, sementara perumusan masalah dan pertimbangan teknis dan keputusan akhir tetap berada pada kita individu. Prinsip inilah yang dipakai sebagai kerangka tata kelola rancangan pada Indomaret ini. Peramalan permintaan, deep learning runtun waktu, segmentasi pelanggan, optimasi rute, asosiasi produk, pemrosesan bahasa alami, dan deteksi anomali. Prinsip pengendalian dan mitigasi risiko diturunkan dari 4 pesan pokok rujukan jurnal. AI sebagai asisten kendali manusia, perlindungan kerahasiaan, dan dokumentasi. Nah, prinsip yang pertama, AI mengusulkan, manusia memutuskan. Penerapannya pada rancangan, usulan pesan, promo, tindakan atas keluhan disajikan sebagai rekomendasi saja, yang wajib melewati persetujuan petugas berwenang. Manfaatnya di sini pengendaliannya mencegah kesalahan model berdampak langsung ke operasional gerai. Lalu yang kedua, prinsip perlindungan data pelanggan. Penerapannya, data pribadi member dianonimkan dan tidak dikirim ke layanan AI pihak ketiga tanpa perjanjian serta lingkungan yang aman. Manfaatnya menjaga kepatuhan dan keamanan data pelanggan. Lalu prinsip yang ketiga, dokumentasi keputusan model. Di sini penerapannya setiap versi model, data latih, dan alasan penerimaan atau penolakan usulan AI dicatat dalam model registry dan log audit agar supaya memungkinkan penelusuran ketika hasil model dipertanyakan. Lalu yang terakhir, pemantauan mutu berkelanjutan. Di sini penerapannya pada akurasi peramalan dipantau melalui metrik kesalahan. Penurunan kinerja memicu pelatihan ulang model. Tahapan penerapan yang diusulkan. Untuk phase 1, fondasi data dengan kurun waktu 0 sampai 6 bulan. Di sini integrasi sumber data
pos, gudang, armada, dan CS, pembangunan data lakehouse dan tata kelola mutu data, dan dashboard manajemen dasar. Fase 2 model awal pada 6-12 bulan, peramalan permintaan untuk kategori cepat laku, uji coba auto replenishment pada sejumlah gerai percontohan, analisis sentimen keluhan pelanggan. Lalu fase 3 masuk perluasan, ada rekomendasi produk di kasir dan aplikasi Poinku, optimasi rute armada antar wilayah distribusi, prediksi churn dan promo personal, dan yang terakhir ada fase optimalisasi, itu lebih dari 24 bulan, pelatihan ulang model secara otomatis, perluasan ke seluruh wilayah operasional, kolaborasi ramalan permintaan dengan supplier. Penerapan dilakukan bertahap agar nilai manfaat dapat dibuktikan pada skala kecil sebelum investasi diperluas. Nah, kesimpulannya seluruh proses bisnis Indomaret mulai dari transaksi, pasokan, distribusi, dan konsumen sudah menghasilkan data bervolume besar yang selama ini terpisah di banyak sistem-sistem. Big data di sini berperan menyatukan luaran data tersebut, sedangkan AI mengubahnya menjadi prediksi dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pada tingkat gerai maupun manajemen. Lalu manfaat terbesar muncul dari analisis lintas proses, misalnya menghubungkan pola belanja pelanggan dengan jadwal pengiriman dan keluhan gerai. Sesuai rujukan jurnal, AI diposisikan sebagai asisten yang mempercepat analisis, perumusan masalah, dan keputusan akhir tetap berada pada manusia.